apa si rekap itu kemana kendalanya kemarin yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, tapi sepertinya tetap berlanjut. Itu kemana menurut Ibu Elvira? Baik, jadi dalam draft PKPU sebelumnya itu bahwa si rekap ini, jadi sebenarnya si rekap ini ada dua, si rekap mobile itu dia menggunakan HP, nanti ada satu juga si rekap web. Itu harus pakai laptop untuk penggunaan. Kemudian si rekap web yang pertama itu dia akan menggantikan seluruh proses manual, penghitungan manual di TPS. Dari TPS kita langsung mengambil gambar, lewat aplikasi ini langsung dikirimkan. Kemudian proses pengiriman itu bisa melalui scan barcode yang dilakukan oleh saksi, pengawas TPS, dan juga PPS. Dan kemudian karena berproses di DPR RI, ada hal-hal yang memang harus diperbarui lagi, diperbarui lagi. Akhirnya bahwa Sirekap ini hanya akan digunakan untuk internal KPU. Jadi Sirekap mobile, proses memfoto, pengambilan gambar hasil penghitungan itu di form C1 hasil data itu nanti secara lewat aplikasi juga dengan melakukan scan barcode dikirimkan hanya kepada PPS. Penyelenggara tingkat desa. Sedangkan untuk saksi dan pengawas TPS masih tetap menggunakan format salinan fisik hard. Jadi kita KPPS tetap menyalin masuk hasilnya hard copy dari salinan C ini yang nanti diserahkan ke saksi dan juga pengawas TPS. Sedangkan untuk penyelenggara PPS tetap melakukan proses itu melalui sistem aplikasi yang kemudian nanti di-download untuk nanti di print out kemudian diumumkan di tingkat TPS hasil pemungutan suara. Sedangkan untuk tingkat TPS KPU itu kita menggunakan Sirekap web. Jadi begitu KPPS mengambil gambar hasil penghitungan kemudian dikirimkan proses pengiriman, terus kemudian secara otomatis hasilnya itu akan masuk ke websitenya KPU. Jadi baik juga di kecamatan dan juga di kabupaten. Dua hal ini yang nanti akan digunakan untuk PPK maupun KPU melakukan pleno rekapitulasi hasil di tingkatan masing-masing. Jadi mungkin itu sampai sejauh ini. Ini saya mau tanya dulu, itu yang prosesnya Sirekap yang di web itu bisa diakses bebas oleh masyarakat atau artinya hanya alur data oleh KPU saja? Jadi untuk aplikasinya ini hanya bisa diakses oleh KPU. Jadi masyarakat umum tidak bisa. Hasilnya itu tentu bisa diakses. Itu nanti ada di info pemilihan. Itu di websitenya KPU RI itu ada. Jadi hasilnya itu bisa diakses. Tapi untuk penggunaan aplikasi ini tentunya hanya untuk internal KPU dan jajaran ketua. Terus jadi hasilnya real time atau tidak? Yang artinya ditampilkan di KPU. Jadi untuk penggunaan aplikasi Sirekap ini kan KPU sudah melakukan pemetaan TPS yang memiliki jaringan internet, ini ceritanya jaringan internet. Karena itu kan tidak seluruh wilayah itu punya akses terhadap jaringan internet. Karena itu ada Sirekap mobile ini didesain dua, satu untuk online, satu untuk offline. Kalau online berarti secara otomatis langsung terkirim. Kalau offline berarti harus ada pergeseran tempat oleh KPPS untuk dapat jaringan, kemudian bisa mengirimkan. Ada semacam delay. Karena di lokasi itu kan tidak ada jaringan. Tidak tempat yang ada jaringan untuk bisa dikirimkan hasilnya. Terus secara SDM ini kita berbicara tentang ini kan teknologi canggih. Tapi secara SDM untuk hal-hal yang sederhana saja kan kita masih kurang di sini. Itu mengantisipasi KPU seperti apa? Antisipasi betul bahwa SDM itu satu kendala besar. Kalau di tingkat KPU, tingkat PPK, saya pikir itu sudah tuntas bahwa penggunaan HP Android ini kan bukan hal baru lagi. Untuk penyelenggara di tingkat bawah memang membutuhkan semacam bimtek lagi.
terus pendampingan yang terus-menerus dari KPU, PPK, dan juga PPS. Karena itu KPU dalam minggu-minggu ini terus melakukan uji coba penggunaan aplikasi Sirekap ini. Besok tanggal 29 sampai tanggal 1 akan dilakukan uji coba nasional. Itu langsung KPPS melakukan uji coba simulasi itu dari calon TPS yang sudah dipetakan jaringan internet. Jadi itu supaya kita bisa mengukur sebagaimana aplikasi ini bisa digunakan, bukan hanya teknisnya saja, tapi si SDM-nya sendiri bagaimana bisa menggunakan aplikasi ini. Oke. Ibu Elvira kan yang membidangi bidang untuk ini ya, teknisal ini toh. Mungkin antisipasi di lapangan jika misalnya ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan mekanisme atau sesuai dengan apa yang diharapkan, itu seperti apa? Untuk Sirekap Mobile sendiri kan bahwa kita sudah dibuka ruang untuk bisa pengiriman, melakukan perekaman secara offline. Jadi ada penundaan waktu untuk pengiriman sampai kita mendapatkan jaringan. Sedangkan misalnya rekapitulasi di tingkat kecamatan menggunakan Sirekap web, misalnya di kecamatan tiba-tiba listrik padam dan lain-lain yang memang sudah mengharuskan, kan ada jadwal di sana, jadwal rekapitulasinya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Satu yang termuat di dalam aturan rekapitulasi PKPU itu bahwa kalau di satu wilayah kecamatan ketika tidak bisa melaksanakan pleno rekapitulasi hasil, alasannya karena misalnya listrik padam, terus menyebabkan jaringannya hilang, kemudian penggunaan aplikasi, maka itu akan difasilitasi oleh KPU. Jadi turut sendiri. Tersebut PPK dan semuanya bisa melaksanakan rekapitulasi di kantor KPU. Oke, atau itu di wilayah yang ada jaringan distrik. Oke. Itu yang sendirinya dampingan teknis diberikan. Oleh KPU. Jadi tidak ada gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Ibu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah. Oke, terima kasih.